Kau punya kebesaran, semua yang kau miliki dia tidak butuh. Tetapi hari ini yang dia butuhkan adalah iman. Hari ini yang dia butuhkan adalah pribadimu yang harus diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Melu Yesus koyo wedi yo piye ngono ya. Orang Jawa bilang ikut Yesus kok takut. Percaya Yesus kok takut. Takut untuk apa? Barang Tuhan itu diciptakan kita takut untuk apa? Amin. Saudara, cukup bengkok telapak kaki. Kau bikin begini, apa yang kau rasa? Debu, pasir, itu sudah kita. Allah menciptakan manusia itu dari debu dan tanah. Lalu dia menghembuskan nafasnya, maka dia hidup. Laki-laki yang pertama itu Adam. Lalu dibuatnya lagi dan diciptakannya dia itu perempuan namanya Hawa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau bangga. Kau mau bertepuk tangan, kau mau bilang saya ini anak pejabat. Kau mau tepuk dada, saya ini anak kondok. Kau mau tepuk dada, saya ini pemegang ilmu santet yang paling banyak. Saya yang paling berkuasa. Ilmu gaib dan apapun saya sudah kuasai. Dengarkan baik-baik saudara. Suatu saat semuanya itu akan balik dan menyerang hidupmu. Dan dia akan meregut hidupmu sampai engkau akan mati binasa. Tetapi hari ini kalau ada kesempatan, dengarkan baik-baik. Kuasa dari surga, dari Allah yang tidak terbatas itu akan bekerja sampai kemanapun. Sampai kemanapun engkau sembunyi, kuasa dia akan terus bekerja untuk memulihkan hidupmu dan membuat engkau bertobat. Amin. Haleluya. Perhatikan firman Tuhan ini baik-baik saudara. Kalau yang hari ini masih mabuk, kalau hari ini masih gonta-ganti pasangan, suka main perempuan, suka main judi, suka apa segala sesuatu untuk bikin dosa dalam hidupmu dan mendatangkan kutuk atas hidupmu, dengarkan baik-baik saudara. Dengarkan baik-baik, jangan kau ditipu oleh iblis. Alkitab di dalam 2 Tesalonika, surat 2 Tesalonika pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-13, Alkitab berkata, berikutnya dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Amin. Kami harus bersyukur. Pendetamu bersyukur di gereja. Kau tidak tahu kau punya pendeta itu ditanam lutut di rumah itu, di pastor itu dia berdoa. Waktu didengar begini dia penjemaat ada yang mabuk, ada yang hidup begini dalam persinan, bikin dosa begini. Kau tidak tahu kalau kau pendeta itu dia berlutut siang malam berdoa supaya kau bertobat. Kau tidak tahu, tetapi dia punya air mata yang ditampung di hadapan Tuhan itu. Dan Tuhan itu tidak tuli, dan Tuhan itu tidak buta, tetapi dia mendengar dan dia melihat dan dia akan bekerja dengan kuasanya untuk memulihkan setiap umat manusia yang diciptakannya itu. Supaya apa? Supaya mengalami mujizat kuasa di dalam hidup mereka. Karena apa? Karena roh Allah bekerja untuk memulihkan segala sesuatu. Karena Tuhan mau kau hidup itu selamat. Yesus baik. Amin. Karena Tuhan dia mau kau selamat. Sekalipun kau orang Jawa kah, kau orang NTT kah, kau orang Kupang kah, kau dari Buton, Bugis, Makassar kah, dari mana saja sukumu, dengarkan ini baik-baik. Tuhan sayang kau. Tuhan sayang kau. Dia mengasihi engkau lebih dari apapun. Mungkin di rumah kau Pak itu bilang begini, Ma, cuma kau saja yang saya sayang, tidak ada yang lain. Sila, kau percaya atau kau tidak percaya? Tapi Tuhan itu dia buktikan dia punya cinta, dia punya kasih itu sampai dia mati di atas kayu salib. Saya yang berdiri ini, saya anak kedua dari 10 bersaudara. Waktu saya punya mama, dia melahirkan kembar. Yang pertama, laki-laki dan perempuan. Lalu ada satu ustadz, dia datang, dia bilang begini, Ibu, kasih saya yang perempuan itu, saya pelihara. Saya sekolahkan, nanti saya kembalikan kepada ibu. Mama saya bilang begini, tidak bisa, saya mau melahirkan pelihara mereka. Kembar yang pertama. Kembar lagi yang kedua, mama saya melahirkan cowok cewek. Lalu sama ustadz ini meminta, Mama, mari kasih yang perempuan. Saya jaga dia, saya pelihara dia, saya sekolahkan dia. Mama urus yang lain. Saya mau bilang tidak. Saudara bayangkan, kembar 2 kali dari 10 bersaudara hanya diminta 1. Itu pun bukan jadi milik, hanya mau bantu untuk menyekolahkan dia. Tetapi sepupu mama dan sepupu bapak ini tolak, tidak mau. Saudara bayangkan, hanya 1 anak Allah itu, Allah mengutus Yesus anaknya yang tunggal. Untuk apa? Dia serahkan ke dalam dunia ini. Dia datang untuk memberitakan kabar baik itu. Supaya apa? Supaya setiap orang yang melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan itu
sini kalau misalkan anak kecil maju ke sini baru saya pukul dia, saya injak dia, saya cambuk, terakhir saya tombak dia. Terima kah tidak? Tidak, pasti di sini Bapak dong kejar saya. Kalau hari ini bunuh dia, mungkin begitu ya. Saudara, tidak ada yang tega. Tidak ada yang tega. Tidak ada yang tega. Pasti saudara akan bilang, kau pukul siapa anak, ha? Kau pukul siapa anak? Hari ini pasti perang terjadi. Tetapi kau coba lihat, kau renungkan apa yang Kristus lakukan buat kau hidup. Amin. Apa yang dilakukan? Mereka menyiksa dia, mencambuk dia, menangkap dia, memenjarakan dia, meninju dia, meludahi dia, bahkan sampai disalib di atas Bukit Kalvari itu. Dia gantung di atas sana, darahnya tercucur, padahal dia bukan orang berdosa. Dia harus melakukannya itu supaya dosa-dosa yang kita itu dia menanggungnya. Seharusnya kita lah yang dihukum, seharusnya kita lah yang dimurkai oleh Allah. Tetapi Allah begitu mengasihi saudara dan saya.